tepat kurang 10 menit. Aku kabarkan aja pada dunia, aku hari ini bangun pagi, lebih pagi dari biasanya, tapi masjid udah rame. Ini udah mau nyiapin sarapan. Kemudian aku mau biasa ya, kayak gini mau nyuci ini dulu. Ini udah aku nyuci sedikit ini kayak gitu, supaya nanti kalau aku masak itu mau dicuci sayurnya itu ada space kayak gitu, ada tempat. Aku manas-manasi juga ini. Masih ada juga ini, aku manasi. Nah kayak gitu udah ya. Sekarang aku mau nyuci dulu. Aku soalnya mau bikin sambal goreng kentang kayak gitu. Aku mau cuci, kemudian aku mau kupas, kemudian dipotong-potong, kemudian dicuci lagi kayak gitu. Nih cuci nih, udah sedikit kan cucian aku. Goreng kentang ini aja nih biar gede nih. Apa wajahnya kok suwe sih. Biar cepet, minyaknya banyak cepet kering. Mau ambil ayam stok aku. Tinggal sedikit, udah waktunya beli. Aku kasih tepung dulu. Aku udah kasih sendok khusus ya, aku taruh sini sedikit aja. Aku tuang ke sini. Ayamnya udah habis stok aku. Ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini sampai terlumuri. Nah, nanti siap digoreng. Tunggu antrian ya. Tunggu antrian. Aku masih goreng kentang. Di situ. Hei, ini masih ada. Antri dulu ya. Tunggu masih goreng. Ya, aku kayak gini aja. Sekarang aku mau ngerebus air. Mau bikin teh. Nanti mendidih dulu tehnya. Dua ya. Tungku kompor. Tungku ya, ini tungku 1, tungku 2, kompor 1, kompor 2, keramik 1, keramik 2. Ini tunggu antrian. Nih aku sempatin supaya bumbunya meresap, aku garis-garis kayak gini. Aku goreng sedikit aja ya. Aku kayak gitu loh, sedikit-sedikit aja. Soalnya kalau nggak fresh tempe itu nggak enak. Tapi kalau fresh enak. Aku tuh makanan tuh sebenarnya harus dipanasi. Setidaknya tuh dipanasi. Tapi kalau tempe, tahu itu harus fresh. Itu aku. Teh yang aku seduh langsung ditungku kayak gini. Mendidih, matikan dulu ya.
Aku tuang aja biar nanti dingin. Pengalaman baru sama kalau daun singkong itu ya bikin diurap-urap kayak gitu tuh mudah. Urap-urap kayak gitu kan mudah ya. Kayak gitu. Kan biasanya kalau sedikit-sedikit itu kan itu sulit sekali ya. Aku kan keluarga kecil ya, 4 anak. Biasanya yang makan cuman aku sama pak suami aku. Kadang-kadang anakku yang pertama, anakku yang kecil masih belum. Ini masih enak sih. Nah ini, aku kemarin itu harusnya tuh 3 kali masak, harusnya. 3 bumbu kan, 3 bumbu kayak gitu. Aku masak itu 1 kali ya. Itu aku ulangi aja kayak gitu blendrang, aku makan enak kayak gitu. Begitu aku masak yang kedua kali ini harusnya aku jadikan satu. Kasarannya biasanya untuk 2 hari aku masak sekalian kak. 2 kali ya, 2 hari 2 kali kan masaknya biasanya kayak gitu. Jadi 1 bumbu, 1 bumbu, 1 bumbu. Aku masak langsung itu kayak gitu. Jatah 2 hari aku masak langsung kayak gitu. Aku pingin kayak apa ya, pingin makan buahnya kayak gitu, daun singkong kayak gitu kan seger kayak nasi padang kayak gitu, ada sambal ijonya kayak gitu loh, ada dadar jagung kayak gitu, ada ayam. Ini banyak sekali, ini agak pahit sih, jadi kan yang larut itu pahitnya itu kan kayak gitu, jadi jangan banyak-banyak. Kalau agak pahit sih aku cicipin kayak bayam. Harusnya itu sekali masak langsung habis harusnya, atau blender nggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak masaknya kayak gitu, porsi banyak kayak gitu, jadi kayak pahit, kayak agak pahit lah kayak gitu, agak pahit sedikit tapi enak. Kalau aku sukanya itu beli dua unting itu, aku potongin kemarin banyak sekali 2 unting, semuanya muda, aku suka. Mungkin ini kepala pohon, ketela pohon atau singkong daunnya ya, khusus untuk sayur kayak daun pepaya itu kan, yang penggemar daun pepaya kan ada ya, sayurnya aja, sayur daun pepaya itu ada. Ini mungkin daun singkong khusus untuk sayur kayak gitu. Nggak tahu berbuah apa nggak. Mungkin ambil daunnya aja mungkin ya, aku nggak tahu. Mungkin loh varietas baru kayak gitu, kok ada bunganya. Enak, kayak muda-muda semua daunnya itu. Jadi aku beli 2 untung banyak sekali kayak gitu. Ini bisa dimasak 3 kali nih, berarti 3 bumbu kan kayak gitu. Blendrang nggak apa-apa, kalau masak sedikit blendrang nggak apa-apa, nggak seberapa pahit. Kalau 2 hari ya, istilahnya 2 kali masak itu harusnya aku jadikan satu, kayak 2 porsi jadikan satu kayak gitu loh masaknya. Itu kan banyak daun singkong yang larut ya dalam kuah, agak pahit sih kayak gitu. Tapi tetap enak. Sebaiknya kalau aku ya pengalaman ini. Aku kan cuman berapa kali, paling selama aku menikah, paling cuman berapa kali aku masak kayak gitu. Bisa dihitung dengan jari lah kayak gitu. Gak sampai 10 kali paling. Kalau makan sering. Biasanya beli mateng kan sedikit ya kayak gitu. Ini tipnya, atau aku beli di masakan Padang kayak gitu, sekali makan aja harusnya itu kayak gitu. Jadi kalau aku masak sekalian, soalnya kadang-kadang hitam tuh tangan tuh, kena getahnya itu kayak gitu loh. Jadi kan hemat energi kayak gitu, aku petik semuanya, kemudian aku rebus semuanya, aku peras, aku iris-iris, baru aku taruh kulkas kayak gitu. Nanti dibagi 3, 1, 2, 3, 1 hari, 2 hari, 3 hari kayak gitu. Aman kayak ala-ala di luar negeri kayak gitu. Daerah tropis, tapi kan aku nggak mikir lagi kayak gitu loh. 1 minggu itu aku kan nggak mikir lagi menu baru. Jadi nggak boleh suka bosan. Yang penting bergizi dan kenyang. Udah habis.
Di situ dulu ya. Sekarang aku mau goreng tempe. Nah, tempe dulu. Aku nyalakan. Ya enak lah. Gak pakai sumbu. Ini dicampur sih nggak fokus ya. Dicampur sama ini sebenarnya nggak apa-apa kan, banyak minyak ya. Nah, aku tak gak suka tapi nggak apa-apa soalnya lengoy akeh. Sedikit aja. Saya masak apa tuh? Bobor itu 2 kali paling. Kalau misalkan aku 7 kalinya beli. Lupa aku. Atau pokoknya aku masak bobor itu kan lo masih ada. Padahal udah tak bagi 3 ya kayak gitu. Aku beli satu berapa 2 onting udah tak bagi 3 masaknya ya. Maksud aku itu masih ada. Blendrang lagi ya. Sampai cuman 1,5 hari kok kayak gitu loh. 1,5 hari kok kayak gitu loh. Tapi kalau 2 porsi ya, mestinya jatahnya 2 hari. Aku masak sekalian kayak gitu. Aku harusnya makan banyak-banyak tuh sayurnya supaya tetap 1,5 hari habisnya kayak gitu loh. Tapi bedanya itu karena sayurnya banyak, cairannya kuahnya itu agak pahit kayak gitu. Kecuali dibagi 3. Ya, kalau dibagi 3 itu ya, itu nggak pahit. Kemarin masih blendrang itu nggak pahit aku kayak gitu, nggak seberapa pahit. Kalau ini cuman nggak beracun ya. Kalau beracun pasti kayak bayam kayak gitu, ada woro-woronya. Kalau bayam tuh cuman 8 jam, bayam itu cuman 24 jam udah dibuang kayak gitu. Kalau itu kayaknya agak pahit tapi masih enak, aku rasa tadi aku cicipin masih enak kayak gitu. Sayang kan kayak gitu loh. Kecuali kalau bayam aku harus habis sekalian. Itu udah aku biasa. Kalau bayam udah biasa sekalian habis kayak gitu. Kalau daun ketela pohon ini aku biasanya beli 2. Aku kupas aku petik ya daun-daunnya aja, kemudian aku rebus sama garam soda api kayak gitu. Aku angkat semuanya, aku peres kayak gitu, aku iris-iris, kemudian aku simpan dalam kulkas kayak gitu. Kemudian aku bagi 3 kali kayak gitu aja. Tip aku karena aku suka ketela pohon. Daun pepaya aku gak suka karena pahit sekali pahit, lebih pahit daripada ketela pohon. Ya, kalau bikin urap-urap sama aja sih. Sebaiknya jangan terlalu banyak sekali makan aja. Sebenarnya semua sih enak sekali makan ya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kayak lodeh itu kan kadang-kadang masaknya sedikit-sedikit itu kayak gimana kayak gitu loh ya. Kayak gitu loh. Kadang aku suka kayak rendang itu aja kalau setiap dikukus bisa empuk loh kayak gitu loh. Tambah empuk. Harus ini semuanya ya. Habis ini bikin sambal goreng. Nunggu tuh. Aku masih masak sambal gorengnya. Sabar deh. Soalnya dulu aku itu nggak pernah masak kayak gitu-gitu. Aku beli kan sedikit ya porsinya, beli itu kayak sekali makan kayak gitu. Jadinya aku ya nggak tahu, nggak ngamati kayak gitu, nggak sampai aku ngenget kayak gitu lodeh. Kecuali lodeh ya, itu kan sekali 12.000 itu ya, satu plastik ya. Itu aku nggak habis juga loh kayak gitu. Kadang-kadang kalau seharian sih habis kayak gitu. Masih aku kayak gitu loh kalau beli jadi kayak gitu juga. Kadang masih nggak habis kan karena anak aku nggak suka, belum. Yang suka tuh aku aja sama papanya. Kayak gitu.
Aku lanjut masak ya. Pengantin baru itu aku, gaya hidup aku udah frugal living sih kayak gitu. Sering beli, sering banget beli kayak gitu. Ya aku udah cerita loh, masih tapi masakan Padang. Aku kan sering dulu bosen kayak gitu. Aku back to zaman dulu lagi. Ya kayak yang ada di sekitar rumah lah kayak gitu. Rumah Padang ada, tapi aku kan waktu kuliah itu keseringan makan Padang. Kayak gitu loh. Kalau beli itu apalagi barusan pulang dari mana itu, dari kampung halaman ya kayak gitu. Uangnya masih tebal. Aku mesti beli Padang. Aku suka daun singkongnya, sambal hijau sama rendangnya. Ibu aku itu semur wis enak kayak gitu. Ibuku masak semur wis seneng aku. Aku nggak pernah ngomong, nggak pernah aku minta, Bu masak kayak gini loh, nggak pernah aku masak kayak gini ya Bu. Ya paling ibu yang tanya, masak apa ya hari ini kayak gitu. Brengkesan suka aku, masakan ibu aku brengkes tongkol. Tapi asik, sekarang aku pas belajar ada video. Asik banget kan kayak gitu loh. Aku lagi naluri keibuannya muncul. Aku ada video kayak gini. Udah ya, aku lanjut masak. Ini sambal gorengnya udah siap mau tak olah. Berangkat ya, itu aku ambilkan dulu. Sarapan dulu ya sayang. Nih, sambal gorengnya nanti buat bekal ya. Ya. Tuh, tehnya sayang. Selamat makan. Tuh, kalau warisan tuh biasanya kalau laki-laki itu, ya namanya juga kalau biasanya dua-duanya bekerja. Kalau adikku dua-duanya bekerja ya. Satunya sama-sama di bank kayak gitu. Ya rumahnya mesti mewah ya kayak gitu. Begitu beli rumah mewah kayak gitu. Udah caranya gimana namanya kayak gitu loh. Tapi aku yakin semua zaman sekarang pasti bisa kalau ada uang. Mau ala media sosial itu udah tahu lahan sempit, udah tahu itu lahannya 1 meter. Pokoknya pasti bisa kalau berusaha. Ya kayak gitu. Kalau perempuan laki-laki itu kadang-kadang kayak gitu loh. Wes koyok ngono ae wis seneng kayak gitu. Ya nggak apa-apa, memang menyesuaikan dengan budget ya kayak gitu. Memang menyesuaikan budget. Nggak apa-apa kalau perempuan kayak aku kepingin tuh meringankan beban suami kayak gitu. Entah itu bekerja, entah itu warisan aku kayak gitu. Kapan sih beban kamu itu berkurang kayak gitu supaya lebih bisa menikmati hidup kayak gitu loh. Sekarang itu sebenarnya aku udah bersyukur, itu kuncinya kata bapak aku. Kalau kamu bersyukur, udah kamu tuh tenang, kamu lurus dengan tujuan hidup kamu kayak gitu loh. Tapi ini kenapa stuck kayak gitu loh. Subscribe-nya aku tuh mau berhenti kak, bisa aku berhenti itu kemarin tuh 2 minggu apa berapa minggu kak. Sebenarnya kalau di YouTube ini ya menunjukkan ketekunan kan, kalau mau libur kayak gitu 5 tahun kerja kayak gitu ya misalnya ya, udah liburnya itu ya 3 minggu kayak gitu. Di antara sela-sela itu ya kalau sakit apa nggak enak buat mood kayak itu. Sekalian yang lama sekalian kayak gitu loh. Kalau misalkan kayak aku sakit parah kan kemarin itu, aku batuk, pilek, mau ngomong aja nggak bisa. Ini pengalaman aku ya, udah bener-bener fit. Aku mulai beraktivitas. Yang pertama sakit, aku ngomong aja aku sakit sekarang kayak gini. Aku masih kuat. Masih kuat. Ya, aku terus sembuh sendiri dengan tetap bikin video kayak gitu loh. Nggak tahu aku kalau sudah punya cucu sudah kayak gimana ya, Mbak, Pak, wajah aku digantung kayak gitu loh. Subscribe aku digantung. Ya udah kalau pingin buat ya buat aja kayak gitu, biar barangkali
nggak mungkin ya kalau ada yang sempat. Aku suka loh sebenarnya lihat punya teman aku, kalau lebih panjang aku suka. Aku pasti space waktu kayak gitu untuk nonton kayak gitu. Kadang aku berulang-ulang nontonnya kalau pendek itu kayak gitu. Ini kadang nggak ada suaranya kan kayak gitu loh. Cuma ada penjelasan kayak gitu. Waktu sebenarnya kayak gitu. Waktu adalah emas loh. Waktu adalah istimewa. Aku goreng ini udah selesai. Aku tuang aja ke sini sih. Kayak gini aja. Ini mau buat bekal anak aku, bekal ke sekolah. Gorengnya, iya. Bumbu sambal gorengnya, kemudian ini aku campur aja. Aku itu ya, nggak aku nyalakan dulu, dicampur dulu aja. Anakku, ini aku pakai 3 bumbu. Ini aku campur aja dulu, nanti baru dipanasi supaya tetap merah. Ini udah tercampur kayak gini, baru aku nyalakan. Aku itu ya. Tapi kemarin tuh aku pakai hati ayam. Kadang tetap hitam loh. Mungkin kurang lombok merahnya ya. Karena pakai apa? Hati ayam. Kurang bumbunya juga. Harusnya ini 5 bumbu. Tapi ini udah berasa kok kayak gitu loh. Segini aja 3 bumbu nih, 1 kilo seperempat ini 3 bumbu udah berasa loh. Udah sampai apa ya, panas kayak gitu loh, sampai panas ya ini, supaya bumbunya juga tercampur kayak gitu loh, meresap ke dagingnya. Mudah memang ya, aku ngajarin anak cilik, tapi ini spesifik kayak gini nih kan, nggak biasa mungkin pakai bumbu instan kayak gitu loh. Hasilnya ya kalau nggak bisa pakainya gosong. Sambal goreng aku ini mau bikin bekal buat anak aku, soalnya anakku tuh suka kentang ya. Aku bikinin kayak gini aja. Ini pakai bumbu 3 ya, udah cukup. Kalau banyak-banyak merah kan masih merah kok. Kalau bikin sendiri bumbunya tuh, maksud aku tumpah ruah kayak gitu loh. Ini kayak gini aja bekal anak aku. Udah kayak gini aja. Kurang tambah 1 lagi. Nanti kan masih bawa uang ya kayak gitu loh. Udah siap. Sendoknya aku kayak gini aja. Aku taruh di sini. Nih, udah. Ini loh, ini air es, anakku bawa air es. Ini air es. Tinggal dimasukkan ke tas. Udah nata buku? Ini dimasukkan ya, Mal. Ini udah. Minumnya taruh di tas. Ya, wes ayo. Ayo, minumnya sayang. Minumnya cayomannya. Minumnya cayomannya. Ya wis. Yuk, kita kemon. Mendung. Ya, mendung, gerimis. Aku tak tuku ayam dhisik, kesukaan anak aku. Ini
juga 38 sama ya. Atau non, aku suka banyak bumbu-bumbu. Tepung, ada sabun juga. Oh ini aku mau ini. Oh tapi nanti ayo. Ini ada senangannya. Ayo. Sudah. Sama 4.011 sama 16.000. Itu ada pasar wisata. Oh ya, pasar wisata. Dua langganan di toko bunga sekalian atau yang jaja kayak gitu. Iso genjot ngono loh. Kayak ngono kan. Nah, di luar negeri bisa jualan kayak gini, jaja kayak gini, boleh nggak ya di sana? Tuh. Terus ada kayak ginian tuh pupuknya. Nggak ada kan di luar negeri kayak gini. Paling sepeda motor atau online. Banyak yang nggak kenal kamu kayak gitu kan. Semakin dunia ini rasanya milik pribadi. Plat ireng dunia tenang aja. Plat hitam. Nggak plat kuning ya kayak gitu dulu. PBN dunyamu dewe. Coba kalau aku ya kayak gitu loh. Kan aku nggak sibuk dengan diri sendiri. Ini kan asik kayak gitu. Sibuk dengan diri sendiri. Tak foto kerupuknya. Okay. Ini mau yang kayak aja. 2.500-an. Ini apa, Bu? Kerupuk nasi. Oh, podo karo sing iku tapi ombo-omboe ini. Rumah ya kayak gitu. Ini kamu dulu stuck kayak gitu ya 990. Ini simbolik, bagian dari simbolik apa kayak gitu aku. Ya. Jadi aku kesannya itu ya jungkir balik kayak gitu loh supaya orang suka sama aku kayak gitu. Padahal suka ya udah, nggak suka ya udah kayak gitu. Aku cuman pingin mengabadikan hari-hari aku kayak gitu. Kalau aku kejujuran lah kayak gitu sebenarnya itu maksud aku, gak ada maksud lain kayak gitu. Kalau pada akhirnya nanti bisa jadi pemasukan aku kayak gitu ya, aku nggak tahu kayak gitu loh. Yang penting nggak merugikan orang lain apalagi negara kayak gitu loh. Menurut aku tuh kayak gitu. Maksud aku malah menguntungkan menurut aku kayak gitu loh. Ya wis. Aku mau masak aja hari ini. Ayamku udah habis. Anakku di rumah. Yang satunya sudah berangkat. Hari ini mendung, gerimis sedikit. Kayak gitu. Aku tadi beli kerupuk. Kerupuk nasi. Ibuku bilangnya kerupuk puli. Obatnya obat puli. Obat kerupuk puli. Dulu ibuku pernah jualan. Ya satu desa itu bisa beli semua di tempat ibu aku. Kayak gitu. Kalau satu bisa semua di sana itu kayak gitu. Kan aku bukan era aku ya waktu itu. Tapi aku kalau mau belajar aku pasti bisa kayak bikin bikang, bikin kue-kue jajan pasar kayak gitu itu aku yakin teman-teman aku bisa kayak nogosari kayak gitu. Bisa lah kayak gitu. Aku mau belajar sih bisa aja tapi kadang-kadang nggak pakai daun. Aku pakai loyang kayak gitu aja, aku kukus kayak gitu loh. Semua itu kalau mau belajar pasti bisa.
Sejak kecil aku itu suka nonton TV. Tapi sekarang aku mau bikin, nggak masak sih apa ya ini? Ayam. Aku mau bikin ayam ungkep. Aku marinate dulu. Aku belanja apa aja ya hari ini? Wis melungsungi. Wis melungsungi. Ayam dulu. Aku beli ayam 1 kilo. 1 kilo 38.000. Oh tuh, paha atas, paha bawah. Goreng aja gak popo. Anakku soalnya macem-macem gak suka kayak itu loh. Maunya tak krengseng. Apa di... Aku suka bumbu krengseng, aku suka. Ini ada... Aku beli bihun. Kemudian ini bumbu ungkep. Ya, paling umum itu sudah pakai ayam goreng kayak gini. Ini kalau bikin apa enak kan, ada pecel kayak gitu ya kan, aku ada bumbu pecel, tinggal beli kecambah. Ini ada rempeyek, kacang, kemudian ada kerupuk nasi loh. Udah habis tuh kerupuk aku. Ini kerupuk nasi dibungkusin kayak gini. Sekarang aku mau merawat ini dulu ya. Mau aku cuci, mau aku marinate dulu. Pakai ini ayam goreng bumbu racik. Aku siapin bumbunya. Aku kasih air ya. Larutkan nih, ayamnya udah aku cuci bersih. Masukkan sini. Udah aku taruh di sini kayak gini. Ini udah habis. Udah aku marinate, aku taruh di kulkas dulu ya. Mungkin nanti sore, mungkin tambah lama besok pagi, nggak apa-apa. Tambah meresap bumbunya. Ini meresap sekali bumbunya. Udah kayak gini kan, marinade dulu. Aku suka bumbu ini ada ketumbar. Kalau dendeng itu pakai jinten ya. Kalau ini pakai ketumbar. Biar meresap dulu ya bumbunya. Di situ. Aja kalau kayak gini. Udah aman. Jam 9:01. Selesai bersih-bersih kayak gitu, udah nyiapin sarapan. Udah gak ada, aku tinggal nunggu jemuran kayak gitu. Anakku mau berangkat, yang pertama anak sulung. Anak sulung ya, anak sulung itu anak pertama kan. Pokoknya anakku sebenarnya ada lagi sebelumnya. Tuh namanya Wahyu. Yang nomor 2 ini. Nomor 3 Firman. Nomor 4 Hikmal. Ya kan, Wahyu, Dani, Firman, kemudian Hikmal. Tapi meninggal yang nomor 1 sama nomor 3. Ganjil. Yang genap-genap aja itu hidup. Alhamdulillah. Aku sudah mandi. Udah bersih badanku, rumahku udah bersih, makanan sudah siap untuk anak aku. Kayak gini aja. Nasi campur. Ini apa namanya ini? Sambal goreng. Sambal goreng kentang. Udah kayak gini aja sama ayam. Ini nggak ada tulangnya, enak. Nanti nambah lagi aja kalau
Udah, masih mandi. Masih mandi, anaknya disiap no. Ini aku tutup aja kayak gini. Ini tinggal segini, nanti kalau kurang ya udah. Ini buat anak aku. Masih mandi anaknya. Ini kerupuknya aku coba ya. Beda, ini lebih kecil ini. Cicipin, enak kok. Kerupuk nasi. Aku suka segala jenis kerupuk sih. Enak. Sama kayak kemarin. Tapi lebih kecil. Aku ditawari kan tadi. Kerupuk aku mesti beli. Aku insya Allah ya. Kalau makanan mesti aku beli. Dulu kalau baju mesti aku beli. Kalau peralatan masak juga aku beli. Cuman temen aku itu kok nggak pas kayak gitu loh. Pas aku udah beli, kan ke rumah kayak gitu. Dapat kado dari pernikahan. Magic jar ini dibeli nih 100. Wah, aku barusan beli. Kenapa aku nggak beli aja, kan murah ya kayak gitu. Aku beli 400.000. Temen aku jual 100.000. Ayo bayangin aja ya. Nggak tahu kalau namanya Magic Cam. Kemarin aku Magicom ditawari temen Ustada juga. Kan dari Kalimantan. Dari Kalimantan kan udah nggak mau dibawa naik pesawat kan itu ya kayak gitu. Ditawari Magicom nggak tahu aku ini sekarang ini mau beli lagi kayaknya apa diperbaiki, aku belum mikir. Males aku tak tim main ngalah itu gas sering, aku kan ada cadangan. Sambil makan nggak sopan ya ngomong sambil makan tuh sebenarnya nggak sopan, tapi aku ngantri mau ke kamar mandi. Aku udah nyiapin makan anak aku ya, anakku masih mandi, udah selesai semua, aku istirahat sebentar, udah kayak gitu aja. Nanti jemput anak aku, mungkin nunggu jemuran kayak gitu. Lebih fleksibel kalau ada halaman depan, belakang, samping, kiri, samping, kanan. Enak mungkin ya, bisa berekspresi kayak gitu dengan tanaman-tanaman. Aku lebih suka tanaman daripada hewan. Beneran. Aku kalau tanaman tuh ya suka sekali. Aku makanya punya banyak bunga-bunga, daun-daun supaya terobati tuh. Rasa pingin jalan-jalannya tuh terobati. Kolam renang nih, alah. Aku nggak pingin lah. Aku nggak bisa renang kok. Aku lo nggak bisa renang kok, aneh sih. Guyon. Di sini ada malah kolam renang itu atlet untuk angkatan laut. Kalau mau les di sana bisa. Anakku sebenarnya mau tak lesin lo ya. Mau tak lesin renang lo sebenarnya. Mulai kelas 4 itu mau tak leskan. Nggak sempat. Aku belum tanya-tanya dulu. Kapan-kapan aja aku. Nanti les suatu saat nggak ada kata terlambat. Pokoknya sebelum dia kuliah harus les renang. Supaya dia kan nggak kemana-mana. Nggak kayak masnya hiperaktif. Dulu itu masnya termasuk hiperaktif. Kalau di rumah mbahnya itu diajak ke sawah kayak gitu. Terus sekolahnya juga basicnya alam kayak gitu. Kalau Hikmal enggak, nanti mungkin kelas berapa ya mau tak leskan renang. Nanti ditungguin mama. Pokoknya sebelum kuliah lah. Udah, naam Dan. 예. 진짜 과분한 제안이고 당연히 생각해 볼 건데 Selamat makan. 이미 고민하는 게 있구먼. 아이 그게 한데 Maem. 어디 Ini dek. 오늘 내가 이사준 대로 해야 된다며. Nih, taruh situ. 아뭐 둘이 짰어? Taruh sini. 왜 자꾸 오지마. 나 끝낸다. Makan. Enak kan kerupuknya? Ini tinggal berapa? Tinggal sedikit. 괜찮아. Ibuku bisa bikin kayak gini.
Waalaikumsalam. Berani beda, itu ustadz aku bilangnya kamu harus beda, jadi kamu punya strategi yang berbeda, kamu punya, udah betulan banget ini, kayak kamu punya pemain yang berbeda dalam hidup kamu kayak gitu, kamu punya aktor ya kan, anak-anak aku ya spesifik banget kayak gitu loh. Ini bener-bener pribadi banget kayak gitu loh, kayak gitu. Untung ya dibayar, kalau nggak dibayar bikin sedih kayak gitu loh. Kalau nggak ada pajak di sini itu juga bikin sedih kayak gitu, karena aku merasa memakai fasilitas negara kayak gitu loh. Mobil dipajak, ini dipajak, karena aku nggak enak kayak gitu loh. Kamu dapat apa dari aku kayak gitu kan, aku nggak, makanya aku berhenti terus kayak gitu. Aku mau ini sekarang. Aku kalau aku ya di ketoprak ini aku ambil aja ini. Misalkan kalau memang ini kayak gitu. Kalau memang ini kayak gitu dapatnya 75% buat negara, 25% kan kalau mau dari sumber dana kan. Kalau cuman enggak sampai mungkin 5.000 ke bawah apa videonya, apa 5.000 ke atas, itu baru orangnya masih ngerjakan kayak gitu. Jadi mungkin satu orang harus banyak, kalau banyak videonya harus banyak channelnya juga. Aku nggak tahu ya, kayak aku pengamat. Aku nih mau ambil jemuran, masih jam 1:30. Ini kayaknya pas aku lagi ada artikel sendiri asmara. Aku sering mau nyanyi. Kamu nyanyi terus. Aku mau berhenti, tapi ini peluang banget ya sebenarnya, mau hobi apa, bersandiwara. Kok bersandiwara? Ya agak, karena orang KDRT itu jarang loh ya, malu kayak gitu loh. Aku hapus semua duka kehilangan orang tua aku. Sendiri ku kemas air mata di pipi, tak percaya ku yang telah terjadi. Cintamu kini telah terbagi. Aku suaraku itu, haruskah cinta aku akhiri hanya sampai di sini. Tak mungkin aku berpaling dan menyesali. Terjabik hati ingin meronta, jangan kau rejam gairah yang ada. Haruskah aku mengemis cinta untuk menghilangkan duka? Asmara, kemana lagi akan ku cari? Siapa yang akan mengusir sepi di saat ku sendiri? Oh, asmara, mungkinkah kau sampaikan padanya? Walau hatiku penuh kisahmu, aku masih selalu cinta. Bagus banget, aku jadi ingat kayak gitu loh. Kalau hubungan cinta ya, masih pacaran aja kebanyakan intrik kayak gitu, udah gak usah diterusin aja kayak gitu loh. Aku takut menyesal. Tapi kalau kamu udah mikir,
Kalau aku menyesal, aku harus gini, aku harus bangkit. Aku harus bangkit, gak? Aku menyesal, aku harus bangkit. Jangan kau rejam gairah yang ada. Haruskah aku mengemis cinta untuk menghilangkan duka? Bagus lagunya. Asmara, kemana lagi akan ku cari? Siapa yang akan mengusir sepi di saat ku sendiri? Oh. Asmara, mungkinkah kau sampaikan padanya? Walau hatiku penuh kisahmu, aku masih selalu cinta. Bagus kan? Aku masih selalu cinta. Aku masih selalu cinta. Kan hak asasi banget ya, semua boleh menyanyi kayak gitu loh. Sebenarnya kalau kan tergantung suami ya kayak gitu. Ya, aku tuh bingung ini mau. Aku bilang sama ibu aku, ini namaku lu nggak komersil banget, mau tak kasih. Nah apa ya, makanya ada nama kan kayak gitu, Lili Family Channel. Aku gak mau nama aku Cahyo Channel kayak gitu. Keluar family, Cahyo Family Channel. Bingung, aku udah pakai kalau pakai nama spesifik mungkin ya kayak gitu kan tahu kayak gitu, tapi aku udah ada fotonya, aku udah berusaha nggak apa-apa, aku terus upgrade kayak gitu, nggak tahu itu apa aja masakanku, nyanyi aku kayak gitu, meskipun sekedarnya ya kayak kayak gitu. Kalau kegiatanku sih semuanya ya kayak gitu, itu setiap hari kayak gitu, mau di syuting Wanda itu udah tanggung jawab yang aku sadari sejak aku menikah kayak gitu kan. Udah biasa ya mandiri sejak SMP, SMA aku sudah tinggal sama nenek aku. Kemudian kuliah kayak gitu sampai sekarang. Iya, ibu aku pernah protes, kenapa sih nama aku Lili, semuanya baik-baik namanya, cantik-cantik kayak gitu. Udah dikasih tahu kok kalau kamu nanti kenapa ya Bu? Bisa nakal apa kayak gitu aku. Masa bisa nakal sih Bu kayak gitu. Kan komersil Bu, ada nama komersil kan, ada kan nama populer kayak gitu, aku mau ganti nggak enak, biarkan aja daily vlog kayak gitu. Daily vlog ya, judulku daily vlogku apa lupa aku kalau ditanyain daily vlog kayak gitu aja. Memang aku nggak sengaja aku kayak gitu, tiba-tiba ya Allah, astagfirullah, ya ada Tuhan kok, ada Allah kayak gitu. Wan aku itu anak untung-untungan rurip ya, mau apa kayak gitu. Mau apa sih? Ini aku tadi ada, oh terima kasih suamiku kayak gitu. Tuh namanya tuh Cahaya Kehidupan kayak gitu. Aku bagus kalau nyanyi lagu ini. Sendiri ku kemas air mata di pipi, tak percaya ku yang telah terjadi. Kini cintamu telah terbagi. Haruskah aku mengemis cinta? Dan apa lagi? Asmara di sana tuh bagus-bagus namanya, Asmara kayak gitu. Adikku Erna, ada namanya Asmara, ada. Dari tua sampai muda ada loh. Bu siapa tuh namanya? Leas. Asmara. Padahal udah sama bapak aku itu paling adiknya, sepantaran adiknya. Hasan Bukhari, adiknya bapak aku. Muhammad Syahid, bapak aku. Terus kalau adik perempuannya sederhana, Maisyah sama Mulyati. Sederhana kan anak perempuan.
Aku nggak mau lah ngunggah-ngunggahi kayak gitu loh. Apapun dalam hubungan apapun, dalam apapun kayak gitu. Mesti aku tawar menawar. Saat hatiku nggak ser kayak gitu, tawar menawar kayak gitu sama bosku juga. Saya minta, aku nggak minta uang, aku minta tuh saya minta tambahan waktu kayak gitu. Jadi jamnya dikurangi mauku. Gak boleh, gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Sekarang malah aku dapat sesuka-suka kamu kayak gitu. Aku sesuka-suka kamu, mau panjang mau pendek kayak gitu. Ya itu, ya Pak suami aku yang tanya uangnya. Tapi aku kayak gini, aku pernah tanya, itu atas saudaramu ya kok mirip kayak gitu. Aku diem aja. Oh ya udah kayak gitu aku. Enggak kok tante, di mirip bilang aja ya kayak gitu. Enggak, aku enggak minta subscribe kok kayak gitu aku. Enggak kayak itu. Udah nggak apa-apa. Tante cuman mau itu sharing pengalaman aja kayak gitu aku. Kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku tahu bapak aku di atas sama ibu aku kalau kesini kayak gitu kan ada ruhnya kayak gitu pasti. Aku baik-baik saja udah seneng. Sekarang kalau kayak gini bapakku nonton di mana ya kayak gitu loh. Kamu itu mikir karena kehidupan di dunia tuh sama dengan kehidupan di akhirat kayak gitu. Kalau dia di akhirnya kayak gitu, di dunianya kayak gitu, di akhiratnya juga kayak gitu. Kecuali dia itu apa ya, menurut aku dia itu ndak ada kepentingan apa-apa dengan dunia ini. Yaitu hidupnya sudah selesai, menjadi manusia yang selesai itu rest in peace. Menurut aku kayak gitu. Kenapa ya kayak gitu? Masih takut akhirat kayak gitu. Kayak gitu. Oh, kamu kalau sudah selesai dengan duniamu, udah kamu tidur lelap kayak gitu. Tapi kalau kamu belum selesai kayak gitu, Tuhan akan membangkitkan kamu. Itulah hari kebangkitan kayak gitu loh. Itu namanya hari kebangkitan. Mau di padang mahsyar kayak gitu. Tiba-tiba katanya tuh aku pernah buku, dia kayak tertidur kayak gitu, tiba-tiba ini di mana kayak gitu. Ya merasa apa ya, kayak gitu. Kecuali dia reinkarnasinya jadi misalnya kalau hewan ya ikan kayak gitu, ikan hias, ikan arwana yang kayak yang bukan ternak lah kayak gitu. Biasanya punyanya orang-orang kaya ya kayak gitu tuh. Atau kalau ayam tuh ternak ya, itik itu ternak, bebek itu ternak, itu diternak kayak gitu tuh biasanya ya nggak apa-apa, terserah mau reinkarnasinya itu nggak tahu aku kan. Tapi aku suka itu kalau hewan itu aku suka ternak kayak gitu. Aku nggak terlalu suka itu kalau bunga-bunga, aku suka hewan, aku suka kayak gitu loh. Bunga hewan, bunga tumbuh-tumbuhan itu yang pokoknya semua tumbuh-tumbuhan lah kayak gitu. Kecuali padi itu kan kalau nggak sakit aku masih bisa nanam padi itu. Aku bayangin ya, aku kalau lihat itu sakit sekali tuh. Tapi cuman berapa jam ya, kalau misalnya luasnya segini itu berapa orang itu kan cepet kayak gitu loh. Kalau luasnya misalkan 1 hektar ya, cuma 2 orang, ya ya gak apa-apa sih kalau mau ngelembur, gak usah berhenti berhenti makan siang aja, kalau lanjutkan lagi paling ya 2 hari selesai kayak gitu loh. Apa apa 3 hari 4 hari aku nggak tahu. Pokoknya lebih lama lah. Tapi kalau biasanya kalau di depan sini, kalau ibuku juga itu biasanya jam 10 sebelum matahari tinggi itu sudah berhenti. Besok lagi paginya kayak gitu. Kalau sorenya nggak tahu aku. Bisa diatur sendiri lah pokoknya, penuh dengan rasa kemanusiaan lah kayak gitu. Bukan berarti petani itu nggak takut lumpur kayak gitu. Bukan juga takut cantik kayak gitu loh. Bersih menurut aku. Nggak tahu itu wajahnya, nggak tahu hatinya itu kayak gitu.
Yang penting kan biasanya orang desa itu nggak mau banyak maunya ya kayak gitu loh. Oh, nggak mau neko-neko lah kayak gitu. Lakunya segini, cukup beli anakku minta ini ya dibelikan, nggak cukup ya mungkin nunggu panen lagi kayak gitu, dikumpulin uangnya untuk modal juga kayak gitu. Tapi bapak aku nggak pernah mengeluh selama aku sampai mati pun nggak pernah mengeluh bapak ibuku sama bapak aku kayak gitu, kecuali aku dipelajarin supaya tanggung jawab terhadap uang itu. Aku pernah pinjem 800 apa berapa ya kayak gitu, dicicil berapa kali, oh jutaan, berapa juta kayak gitu, 5 juta dicicil tuh. Setiap bulannya terserah, aku cicil 700 800 kayak gitu. 5 juta itu, kemudian terakhir sisa 800, kok usah dibayar ya pak kayak gitu. Terserah kayak bapakku, nggak pernah nagih-nagih, ngapain ya, mau tinggal satu cicilan udah mau itu kayaknya, udah mau lunas biasa lah. Sama orang tua kan negosiasinya lebih lebih itu kan, lebih fleksibel. Aku mau angkat jemuran ya, bahaya kok pokoknya. Aku jadi suka, aku suka nyanyi kayak gitu ya, potongan-potongan kalau aku lagi mikir apa kayak gitu aku nyeletuk. Kayak tadi nih aku share di Facebook aku. Iya, emangnya pemimpin juga ya kayak gitu pemimpin. Uh, Berat juga guyonannya nih. Kayak gitu loh. Jadi aku bener-bener gak mikir uang kayak gitu. Aku selamat aja dari omonganku nih kayak gitu. Gak salah aja ya kayak gitu loh. Gak ada yang protes aja. Aku udah seneng kayak gitu loh. Kalau ada yang protes ini ya, bukan berarti aku bener loh ya kayak gitu loh. Mungkin Pak SBY mungkin tahu dari mana kayak gitu. Mungkin siapa kayak gitu. Ya juga menyebabkan silaturahim kan. Bisik-bisik, itu lo ngomong katanya. Emang ada pemimpin yang maksudnya yang mungkin yang tidak adil kayak gitu ya, mungkin udah tinggi kelasnya itu, jangan, makanya nggak pakai tanda petik lagi kayak gitu, mana ada ya kayak gitu loh, kayak kasarannya tuh kayak gitu ya. Kayak aku juga heran, aku nggak berani sebenarnya kalau nggak sarjana aku di sini kayak gitu loh. Beruntung sekali aku sarjana, kayak pernah belajar kayak gitu loh. Kalau misalkan nanti kepala desa harus S1, aku udah punya bekal kayak gitu loh. Huh, tapi masalahnya itu aku orang yang nggak mau disuruh-suruh. Kebayang ya, kayak ibu aku. Pas aku lagi melahirkan disuruh ke kabupaten mana itu ya, pokoknya ke pusat, ke provinsi kayak gitu. Bapakku harus berangkat itu janjiannya dari dulu, bapakku bilang kayak gitu. Ya udah sama bapak aja kayak gitu. Ya aku sebenarnya aku nangis tapi nggak nangis, aku harus, udah seneng kan, udah ditutupi sama si bayi kecil anakku ini. Yang pertama kan Wahyu, itu anak pertama aku, keguguran kan 4 bulan. Aku kasih nama Wahyu aja. Firman, Wahyu dan Firman loh ya. Gawat. The God. Terus aku mau angkat jemuran dulu ya. Apa yang ada di unek-unek aku ngomong aja. Aku mau nemeni hari-hari. Subscribe aku nggak tahu itu apa satu orang ya yang sampai 900, beli kartu dibuang, beli kartu dibuang sampai 900. Masa kayak gitu juga sih Pak suami aku nggak mungkin lah Pak suami aku kayak gitu loh. Siapa ya kayak gitu. Ya, Pak suami mungkin ada yang lain. Pak suami aku itu harusnya fair kayak gitu loh. Wangan dari dulu aku udah dikasih bocoran sama sekali kayak gitu loh. Udah di-cut kayak gitu. Ini sama aku nggak apa-apa. Berhenti sekarang aku nggak apa-apa kayak gitu loh. Aku nggak mau. Aku kan udah bilang ya kalau ini memang pabrik rokok itu kan membahayakan kesehatan. Tapi ini kalau sampai aku yakin ini ada kartu keluarga online ini sulit kayak gitu. Pemerintah akan misah itu sulit. Apalagi udah videonya hampir ribuan kayak gitu loh ya. Sulit sekali kalau nggak benar-benar dari Tuhan kayak gitu. Allah yang maha kuasa kayak gitu loh. Kayak gitu, aku pedenya itu kayak gitu. Masa sih aku sebenarnya cowok semua, aku yakin kayak gitu.
Ini kan data kayak gitu loh. Bisa dibuat sebenarnya, tapi aku heran juga kok perempuannya sedikit kayaknya ya. Sedikit sekali kayak gitu. Apa aku nggak apa-apa optimal hacker pede banget. Malu aku sebenarnya, tapi asik loh, gak banyak ngomong sebenarnya. Aku bisa 20-25 menit udah selesai. Ini aku tadi malam tanya berapa jam lagi nih, 1 jam. Iya, aku ngomong segitu banyaknya 1 jam kayak gitu loh aku. Untung pokoknya jangan sampai 24 jam aja. Pak suami aku gak bilang kayak gitu, kamu serius sekali sih kayak gitu. Aku batin nih, mungkin jangan lupa bercanda sama istri. Untungnya aku itu dulunya biasa aja, gak suka bercanda sama temen aku. Untungnya aku anak pendiam kayak gitu loh. Karena ini kayak kenapa sih Pak suami aku dulunya suka bercanda, sekarang enggak kayak gitu. Apalagi tiga-tiga tuh temen aku, kan 3 teman cowok ya, 1 aku kayak gitu, suka bercanda kayak gitu. Aku diem terus ya. Aku nggak ngerti yang dipercandain apa. Apa aku nggak ngerti bahasa Indonesia waktu itu ya? Padahal bahasa Indonesia loh, nggak pakai bahasa Inggris kayak gitu loh. Aku gak ngerti. Sampai sekarang aku, apa sih jengkol tuh apa? Aku kayak gitu. Apa maksudnya jengkol? Sampai saiki aku gak ngerti. Aku cuman ngerti sayur. Itu gayam. Kalau di tempat aku namanya gayam. Kan ada melijo. Tahu melijo, namanya Bu Mona itu sering bawa gayam. Terus carang mas. Carang mas itu ubi kayu, ubi jalar. Ubi jalar kan lebih lunak ya. Dicacah-cacah kayak gitu, kemudian dikasih gula merah. Kemudian dendeng ikan itu Bu Mona. Wes pokoknya jam telu selama aku SD itu ya, selama SD aja itu. Yang aku inget itu kalau Bu Mona datang jam 3 sore itu berasa-berasa nanggone tentengannya itu. Ada enak banget, ada gayem. Wes, ibu aku nggak marah sih kalau kayak baju kopi. Ya Allah, aku isi kok yuk mengulang kisah ini. Males aku. Katanya ibu aku, udahlah kamu bikin dongeng fabel aja, nanti bikin istana kayak gitu. Jadi kerajaan Gajah Lumping kayak gitu. Tahu kan dongeng fabel? Oh, enggak Bu, aku di sini aja channel ini tak rawat, tak telateni kayak gitu. Aku kasihan juga kalau nggak sempat, nggak usah nonton ya. Aku bikin judulnya itu udah ngerti kayak gitu loh. Bikin judulnya aja aku udah ngerti kayak gitu loh. Aku udah kasih kayak gitu karena nggak semuanya bisa dimengerti kayak itu. Aku kalau nggak ngerti tanya aja ya, tapi aku yakin kayak gitu. Dunia kayak gini di banyak penjelasan di media sosial. Pastilah kayak gitu bisa, kayak gitu aku. Dulu. Ya kayak gitu. Iya, iya ada yang namanya Lurahwati itu juga ada. Nah, aku kan nggak enak juga ya kayak gitu loh. Iya, bapaknya kepala desa, namanya Lurahwati. Kenapa anakku meskipun nggak ada yang jadi dokter ya, kalau perempuan dokter Wati. Kelamaan kayak ibuku ngidei loh dulu. Kasih nama Sarjono Haji Putra boleh nggak, Li? Nggak usah lah Bu, kayak gitu. Nanti anaknya nggak mau sekolah, kayak gitu. Aku nggak mau kuliah kayak aku, kayak gitu. Kan waktu itu aku kelas berapa ya? Kelas berapa waktu itu ya? Kan ibuku kuliah, kan aku harus kuliah juga kayak gitu loh. Kan teman aku kayak gitu. Waktu masih SD itu, Li aku mau masuk sarjana hukum loh kayak gitu. Masuk sarjana hukum kayak gitu. Aku masuk kan kayak gitu sama ibuku sore itu. Bu, koncoku kasih hati mau masuk sarjana hukum. Aku mau masuk apa kayak gitu. Udahlah nanti ngerti sendiri kayak gitu. Ngerti sendiri nanti kayak gitu ibu aku. Sarjana hukum. Sarjana hukum tapi sampai sekarang masih lulusan SD ya. Ayo, aku kalau ketemu pasti ketawa-ketawa ya. Iya, seneng lah aku pernah ke sana kok. Waktu aku disuruh ibuku 1000 harinya bapaknya kayaknya. Aku disuruh bowo apa namanya itu ya. Pokok endang-endang kayak gitu loh. Apa namanya? Aku lupa.
bubuan 1000 hari kayak gitu, ada yang ke sana, ibu kayak bantu ibu ke sana, ibu sakit. Aku tuh kalau pulang kayak gitu disuruh ngelayat, disuruh disuruh ngelayat, pokoknya rapat aja jangan sampai kayak gitu. Nggak mungkin ibuku nyuruh aku kayak gitu loh. Kalau masih hubungan sosial antar antar saudara kayak gitu antar, pokoknya sekitar desa aku sih ibuku nyuruh ke manten, apa ngelayat, apa 1000 hari, serat ada 100 hari, ibu aku nyuruh aku kalau aku datang kayak gitu. Nggak mau berangkat sendiri. Ya ibuku repot, nggak tahu kenapa ya. Mesti aku ya seneng aja kayak gitu dapat kue, dapat sate lilit, sate kepal, sate kepal, daging dicincang, bumbu ketumbar warna kuning, terus dikukus enak sekali. Daging sapi, emangnya dagingnya ayam kalau dicampur nggak enak, kalau daging ayam dicampur. Daging sapi ya daging sapi. Aku mau ambil ini semuanya. Masa gak ngerti, nek Wati itu wedok, Wati itu wedok. Kalau Wan itu laki-laki. Udah selesai. Yang pertama jadi kepala desa kan bapaknya kakak kelasku ya, namanya temen ngaji juga kan, kakak satu SD kayak gitu. Namanya Lurahwati, itu kakak kelas aku kepala desa setelah bapaknya kayak gitu loh. Terus kepala desa Wati, ganti aja kepala desa Wati kayak gitu, aneh-aneh. Aku bener-bener ini sekedar wacana aja loh ya, aku nggak beneran dia. Wes Pak, tolong tentukan tanggal kelahiran yang tepat untuk jadi. Aku kan ya malu. Biasanya sekarang udah kayak apa ya, anak muda semua pos-pos tertentu kayak gitu, umur sekian sama sekian kayak gitu. Mungkin loh ya anak muda kan sekarang udah dikasih SOP kalau sekarang ya. Kalau dulu kan pengalaman ya, kan pengalaman-pengalaman terdahulu itu dikemas dalam buku kayak gitu. Apalagi Indonesia gencar sekali kayak gitu ya. Nah, dari SOP itu kan ya kayak gitu. Ini SOP sistemnya ini kan siapa saja kayak gitu asalkan dia bisa baca bertulis kayak gitu, apalagi punya pengalaman berorganisasi. Banyak kriterianya. Kalau dia gak anak kepala desa mungkin ya. Perempuan semua kan putranya Pak Kepala Desa yang dulu, kalau aku 4, laki-laki 2, ibuku 6, ibuku 6, banyak kayak gitu. Tapi sama bapak aku tuh sekretaris desa diambil kayak gitu dari sarjana. Bayangin ya, bapakku kepala desanya pakai upes kayak gitu. Bapak itu tuh kan enak bener, bapakku santai sekali kayak gitu. Meskipun tetap kalau masalah ibu-ibu PKK itu ibuku yang handle kayak gitu. Sesekali ibuku minta tolong pada kaur pemerintahan kayak gitu, kalau ada apa itu apa program inseminasi buat sapi itu, terus vasektomi buat laki-laki kayak itu. Sebelumnya itu buat perempuan juga, apa namanya, steril kayak gitu, itu minta tolong kayak gitu. Ibuku nggak ngider sendiri kayak gitu loh. Ini luas ya, sedikit tapi penduduknya, tapi berjauhan kayak gitu. Ini RT sini sini RT 1 sini jauh-jauh kayak gitu loh. Ya kayak di Family Channel tuh masih di kota ya kayak gitu. Aku di desa. Jauh dari kecamatan, katanya bapakku 14 kiloan dari kecamatan tuh 14 kilo. Nggak ada angkutan umum. Dulu ada, tapi lama sekali kayak gitu loh. Mau penuh itu kan nunggu lama. Nunggu penuh kan jalannya kayak gitu loh. Nunggu penuh tuh lama sekali kayak gitu. Jadi aku nunggunya lama sekali kayak gitu loh. Kalau ada HP enak ya kayak gitu. Bisa tahu nanti lewat jam berapa. Tapi nunggunya kan bisa dikasih kabar kayak gitu loh. Dulu andong kayak gitu. Pedati, kemudian angkutan umum kuning itu merah, kalau angdes tuh merah
Kalau di kota itu angkot itu udah di kecamatan itu kuning. Kalau di kecamatan kuning dulu kayak gitu. Sekarang udah nggak ada banyak yang punya sepeda motor. Ganti Gojek kalau aku nggak pernah lihat ya di Probolinggo itu ada Gojek. Lupa aku, tanya adik aku aja. Kayaknya belum. Tapi kalau Go Grab udah ada kayaknya. Kalau Go Grab, aku udah tahu aku perkembangannya teknologi sih dalam masyarakat. Rasan terus. Saya numpak bensin, numpak bensin. Selesai ini udah aku lipat-lipat semuanya. Udah selesai. Nama adik aku Sarjana Haji Putra, nggak pakai bahasa Jawa, pakai sarjana. Jadi kayak Sunda kayak gitu, Sarjana Haji Putra. Kalau Bali Saujana ya, Saujana. Sarjono kalau Jawa. Sarjana kalau itu kalau kayak A kan. A itu kebanyakan kan Jawa Barat. Kayak gitu kan. Aku Cahya. Cahya Putra pakai A. Kemudian Sarjana Haji Putra. Aku nggak mau soalnya aku nggak mikir takut nggak mau sekolah juga apa ya. Nggak tahu. Kayak padahal nggak sarjana namanya sarjana ya nanti kalau adikku sekolah kayak gitu loh. Kalau sekolah aku kan waktu itu masih SMP kayak gitu. Ganti lagi udah diganti Haji. Haji. Angga Hadi Kusuma. Adikku tuh yang terakhir cowok, pingin adik cewek kan? Kayak gitu. Masih mending ya dari pingin kakak. Kemendel banget pingin emas. Pingin kakak, pokoknya pingin emas lah. Kan kakakku meninggal 2. Kalau ada emas enak ya Bu, aku bisa ada yang nganteri kayak gitu loh. Menghayal terus. Bintangku kan Cancer. Suka menghayal. Kayak gini aja wes. Hari-hari aku. Loh itu. Nih. Ini kaos dalam, kaos kaki, kaos dalam, kayak gitu. Oh, ini atasan kaos, celana bawah. Udah, aku lebih suka kayak gitu. Plastik soalnya ringan. Dulu musimnya itu selarakan tuh ya, lemari plastik lerekan pakai resleting itu loh, tapi gak lemari plastik gantung kayak gini. Eranya beda-beda ya kayak gitu. Zaman aku SD itu lah kayak gini kan, kalau sekarang gantung kayak gini loh. Tapi ada juga lemari plastik ya tuh kayak seleretan kayak gitu loh, apa pakai resleting kayak gitu, tapi kayak lemari dulu zaman dulu. Sekarang udah enak kayak gitu, kayak triplek kan plastiknya. Enak kan ya kayak gitu. Penemuannya semakin mempermudah manusia kayak gitu. Buka pasang itu dulu aku ngikuti kayak gitu tahun berapa itu SD itu. Ngikuti sekali. Dari nggak ada listrik sampai ada listrik. Udah. Ya aku nggak merasakan itu semuanya kesedihan buat aku nggak. Nggak tahu ya aku ya wis enjoy aja ya kayak biasanya lihat-lihat di media bahagia jadi anak-anak ya. Kalau adanya lumpur ya lumpur dibikin mainan. Kalau adanya air ya air dibikin mainan. Kalau adanya pohon-pohon ya pohon-pohon yang jadi mainan. Kalau adanya bunga-bunga ya bunga-bunga yang jadi mainan kayak gitu anak. Anak di desa itu aku seneng banget kayak gitu. Kalau ada TV ya TV ditonton. Kalau ada aki ibuku 1 aja sih. Kenapa dulu nggak pakai 2 ya kayak gitu aku. Ada cadangannya. Kenapa sih 1? Jengkel aku. Kalau waduh sepaneng sekali aku rasanya tuh kalau aki TV-ku habis itu. Rasanya pingin bunuh diri ibuku. Kalau makanya mendingan dilepas saja dia keluar kayak gitu, mau ke mbahnya, mau ke sawah, mau ke sungai, bebas daripada merengek kayak gitu loh.
Zaman aku itu, apalagi mbakku di kota kan udah ada lampu ya, nggak tahu aku listrik. Nggak tahu aku mulai tahun berapa ada. Kok marah sih, Li? Yang nyuruh kamu di desa siapa? Yang nyuruh aku dilahir, aku sering lu. Ngapain ibu sih ngelahirin aku kayak gitu? Ngapain sih ibu ngelahirin aku? Sering aku kayak gitu. Kalau misalkan keinginanku tidak dituruti, minta kawin kata pak suami aku, enak aja kayak gitu aku. Sama kamu aja malu. Bersayang-sayang lagi kalau nggak saking udah kebiasaan aku kayak gitu. Bagaimana aku pingin kakak banget, pingin mas. Ketemu mas disenai terus opo mulu gelem masih masku dewe ya tak cutaki. Ke pasar tuh, ke pasar ke tempat belanja. Tuh anak aku, iki wangi. Sayurnya seger. Ya, ini seger sekali. Sawi buat bihun ya. Ini seger banget. Ini disiram air kayaknya. Udah kesukaan pak suami aku. Tempe udah. Kan ada ayam ya. Aku belanja ini aja. Tadi habis berapa ya? Aku lupa. 10.000 segini. Seger kan? Mampir tadi. Ini aku mau kukus. Loh, udah aku marinate ya. Aku kukus. Wis, udah aku kasih air ya kayak gini. Aku tutup aja. Udah selesai. Aku pisahkan ya antara daun-daun sama batangnya. Kalau mau bikin mie besok pagi bisa langsung dicuci aja. Aku potong-potong dulu, aku siapin tempatnya. Udah. Buka. Takut ada itunya. Ini ya, dibuka satu-satu. Tuh, silnya di situ. Dibuka satu-satu kayak gini. Ini juga. Nih. Aja nih udah kayak gini nggak masalah sih, ada plastik, taruh di plastik ini. Oh, ini sampah organik. Ini udah aku potong bersih. Ini aku suka sawi, pokoknya aku suka sayur. Udah tinggal ini aja, besok kalau masak. Kayak gitu aja kegiatan aku taruh sini. Udah kayak gini aja. Ya. Masukkan plastik ini, tinggal diikat kemudian dibuang. Puasa ya bilang aja puasa ya. Kayak gitu seru sih sebenarnya. Seru banget. Kenapa kamu nggak buat dulu kayak gitu aku? Kan tapi adikku kerja semuanya. Kerja di bank,
terus di PNS, kemudian di bank juga, sekarang jadi pengusaha. Pengusaha apa ya, aku lupa, susu apa ya, susu Cimory itu ya, sama temennya. Pokoknya aku gak bilang pokoknya gak kerja kantoran lah kayak gitu, berhenti di bank. Adikku semuanya berhenti di bank. Ada yang jadi apa ya, online itu, jualan online kayak gitu. Wis, terserah aku kayak gitu. Kalau sudah banyak uangnya kan dapat pensiun ya. Kalau masa kerjanya lebih dari berapa tahun kan dapat ya kayak gitu loh. Masalahnya aku kan pikir aku daripada aku nganggur kayak gitu loh. Kan ada kamera, pokoknya rajin cas. Kamu beraktivitas itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kok aneh ya, gak banyak banget suara kayak gitu. Banyak sekali, kebanyakan aku tapi asik loh setiap hari kayak gitu. Kamu gak bikin tau yang panjang sekalian, banyak videonya kan, lama-lama hafal, orang itu kan pingin tahu kayak gitu loh. Biasanya sih kayak gitu, gak tahu ini kena hacker, kena hack. Kata ini spam dah kayak gitu aku. Ya wes, terserah, aku suka-suka aku ya. Suka-suka aku, tapi aku males suka gitu loh. Aku gak suka publikasi terlalu kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau ini kenangan kayak foto aku kayak gitu, aku sejak kapan aku berhenti foto-foto ya? Sejak ada media sosial ini, tidak punya HP Android, sejak punya HP Android, aku jarang cetak foto. Jarang aku cetak foto, semuanya file. Pak suami aku yang nyimpen di komputer. Kemudian anak-anakku juga udah nge-file sendiri. Kayak gitu, udah di file kayak gitu. Jadi memorinya harus banyak kayak gitu loh. Ini Mbak tahu berapa sedikit ini kayaknya memorinya kayak gitu. Kalau enggak itu harus taruh di komputer kayak gitu. Sebenarnya aku kan cari yang simple kayak gitu loh. Taruh di YouTube aja kayak gitu loh. Bisa dilihat di TV aku kayak gitu. Tapi aku gak bisa lihat sekarang ya kan, harus kalau aku terus bekerja kapan aku nonton kenangan itu, pikir aku kayak gitu. Kapan aku nonton kenangan ini ya kalau aku gak sempat sekarang kayak gitu. Mungkin sekarang aku masih sibuk ya. Kalau anak-anakku sudah gak butuh aku kayak gitu, aku kan kesepian ya sebenarnya. Ya aku terus mengukir sejarah kayak gitu loh sebenarnya. Mengukir kenangan sejarah hidup aku kayak gitu, jadi ibu rumah tangga sampai bercucu-cucu kayak gitu kan. Sekarang sudah trennya kayak gitu loh, di suatu negara manapun itu sudah jadi tren YouTube. Nah ini bikin risih banget sih, kok usah didengar, itu setan kayak gitu pak suami aku. Oh iya kayak gitu, itu suara pelacur banget kayak gitu loh aku. Tuh udah selesai nih, tinggal digoreng. Mau makan? Apa? Sambal apa? Mama, sambal punya mama. Sebentar ya. Ini sambal gorengnya. Ini nggak habis, ini dibuang aja. Udah terlalu itu. Aku taruh sini aja gitu. Tuh, ini aku taruh dulu ya. Nih aku taruh di sini. Yalah. Kayak gini lah kehidupan gue. Kehidupan aku kayak gini. Aku yakin ya setiap manusia beda-beda. Cara menata dapurnya kayak gitu. Cara mencuci, apalagi mesin ya, mereknya juga, merek aja bisa berbeda kayak gitu loh. Kayak gitu kalau pingin apa? Mudah kan? Semuanya ya, sampai habis semuanya.
aku yang sejenis jadi harus hafal kayak gitu loh. Kosong udah kayak gini aja, masing-masing berbeda, sumpah aku yakin itu. Udah era keterbukaan kayak gitu ya, nggak tahu aku ya, kalau masih kadang-kadang ada masih malu-malu kayak gitu, nggak tahu aku energi dari mana ya, aku kok bisa nggak malu kayak gitu loh. Adek aku belum pernah tanya sih, ada suatu kali kayak gitu kok bikin ketagihan kayak gitu, alah kamu udah dapat gaji kok ngapain juga kayak gitu. Kalau masih kurang masa ya malu ya kayak gitu loh. Mohon arisan ada kayak gitu loh, koperasi ada ya, udah dibentuk sama Pak Prabowo kayak gitu. Mau bikin lagi apa ya, nggak capek kayak gitu loh. Kerja cepet-cepet kayak ibu aku ya, kerja rajin kayak gitu sampai anaknya kuliah semuanya. Udah saat stuck, adikku belum lulus, ibuku meninggal. Adiknya juga sudah sarjana, berapa orang yang sarjana ya? Ada yang SMA, ibuku sarjana, adiknya satu lagi sarjana. Kalau yang PNS tuh belum sempat sarjana. SMA masih SMA pertanian, dinas pertanian. Terus adiknya tuh yang yang sarjana berapa? Empat yang iya. Kalau aku semuanya sarjana. Itu nggak apa-apa, ibuku ikhlas biayai aku kayak gitu loh. Makanya Pak suami ini aku malu ya, di antara malu tapi aku kemingin apa ya. Kok sombong banget sih, gak diutang, gak gelem kerja, gak, kan sudah ada subscriber kayak gitu loh. Masa aku sesombong itu, dari dulu aku mencoba terus membantu meringankan beban suami aku kayak gitu loh. Rese banget suara ini kayak gitu loh. Kenapa dekat kok? Iya kalau jauh kayak gitu loh. Kayak gitu sini dekat kayak. Kenapa kayak gitu? Meskipun pintu aku dikunci kayak gitu loh ya. Aku sering kok keluar rumah kayak gitu loh. Malah pertanyaannya enggak kayak gitu loh. Ya aku mau, kan aku udah ngomong ya, ini kisah aku. Aku sebenarnya kasihan tuh lebih. Masa aku gimana ya kompensasinya kalau kamu pingin jadi ini jangan itu jadi beban aku banget kayak gitu loh. Kenapa kamu aku nggak mau kok dari dulu kayak gitu loh. Kamu dari dulu milih gak dapet ya kayak gitu, marahnya ke aku. Aku tinggal tunjuk aja, tinggal telepon aja semuanya kayak gitu loh. Beneran, sahabat aku cewek, sahabat aku cowok kayak gitu loh. Tapi cowok ini dalam tanda petik aku gak berani kayak gitu loh. Kalau dia masih hubungan, gak pernah aku telepon. Takut aku. Pernah ketahuan itu sama pak suami aku, kamu hacker ya, kamu tahu kayak gitu. Terserah, aku gak ngapa-ngapain kok kayak gitu lah aku. Gak ketemu aja, gak cuma telepon ya, kalau kesini sama istri ya kayak gitu. Udah setengah mati marahnya. Kamu itu yang pingin pacaran ya, penasaran ya, kurang lama ya 7 tahun pacaran sama aku, penasaran ya sama orang lain kayak gitu loh. Dulu apa kamu sekolah terus kayak gitu, nggak pernah pacaran pas SMA, SMP kayak gitu. Aku juga sama aja kayak gitu. Aku pacaran itu di akhir-akhir mau lulus SMA itu loh, kayak gitu loh. Itu pacaran cinta monyet kayak gitu loh. Pas aku kuliah, aku kan sama dia juga ya, mau kuliah itu berkunjung ke rumah kayak gitu. Terus sahabatku mau ke rumah juga, gimana ini kayak gitu. Ada cowok mau ke sini kayak gitu. Kemudian temen aku ya, temen pak suami aku ini ke rumah belajar. Aku nggak tahu, mampir katanya mau belajar, aku nggak tanya, aku nggak ngajak belajar, ya berkunjung ke aku kayak gitu. Aku takut kayak gitu loh, kayak aku nggak kemayu ya, aku nggak
Aku cuma jaga perasaan ketiga-tiganya kayak gitu loh. Aku sangat menjaga perasaan orang lain kayak gitu. Kenapa? Kayak gitu loh. Kalau aku untungnya banyak temennya ya kayak gitu, tapi cuman subscribe-ku aja yang sedikit. Kalau nonton aku sebenarnya sudah banyak kisahnya. Tapi aku kan sering nonton TV kayak kisah-kisah terbaru itu gimana ya kabarnya. Jadi nggak harus memang setiap hari kayak gitu loh. Tapi aku ngomel terus soalnya kok bisa aku ya kayak gini. Anak manja sih kamu, anak manja sih. Kayak gitu. Sama pak suami aku juga dimanja, sama sahabat aku juga dimanja kayak gitu aku. Makanya aku bikin. Nah, ini teman aku mulai bikin kayak gitu loh. Suruh bikin balak-balik nggak bikin. Mungkin nggak enak ya. Terus aku nyimpennya di mana kalau aku kayaknya seru banget ya. Tuhan itu aku punya dokumentasi pribadi sebenarnya. Itu dari SMP, dari anak-anak fotoku masih ada. Aku koleksi. Seneng aja. Aduh, kok tangan aku kok basah. Udah basi belum? Aku mau lanjut. Sambil ngomong, ini 1 jam lagi gimana ya? Padahal aku kepingin kalau kerja tuh ya kayak gitu. Apa yang dikerjakan. Aku bukan uang, tapi aku sangat peduli banget kayak gitu dengan profesi YouTuber. Kayak gitu bagaimana. Dan aku merasa aku bisalah berbagi kayak gitu. Udah tinggal dikit itu aku habis. Ada lagi cucian kayak gitu aja. Loh, ada lagi cucian. Soalnya ini tadi aku mau ngukus ini. Entongnya tak taruh situ. Kayak gitu terus. Ya udah aku mau goreng ini. Pakai 2 tungku. Gak pernah punya masalah ya. Mulai dari kecil, sama kecil dulu pernah sih. Bab ibunya itu kan ngutang kayak gitu. Ini aku gak nyebut nama ya. Kayak gitu, ngutang ke ibu aku kayak gitu. Kok gak bayar ya kayak gitu. Ya aku ya olok-olokan kayak gitu. Kalau bertengkar kan masih kecil ya. Kayak gitu loh. Terus SMP, SMA itu aku nggak ada, karena ibuku sambatan kayak gitu loh, kok kenapa nggak bayar utangnya kayak gitu. Terus aku mainnya ditinggal kadang-kadang kayak gitu, aku bermain nggak diajak kayak gitu ke sungai. Kemudian SMP SMA itu sama temen cewek nggak ada masalah, temen cowok pernah bertengkar sama temen cowok. Aku nggak salah apa-apa kok marah ke aku kayak gitu. Aku diem SMA waktu itu. Kok marah sih gitu aja, aku kenapa kayak gitu loh. Kok marah sih gitu kok. Kenapa kayak gitu, aku wis berlalu aja. Aku kan ngasih argumen kayak gitu. Pernah aja sih aku bertengkar. Tapi sama cowok itu iya sering. Gak sering banget tapi biasalah kayak gitu. Alah wis males aku cerita ngene iki wah itu loh. Udah untung aku yang bikin PD itu banyak artikel-artikel agama kayak gitu loh. Pun aku share-share. Ini aku mau manasi ini sambal goreng. Terus udah itu anakku masih di situ, belum siap. Tunggu ya, Deh. Tunggu ya, Nak. Kayak gitu. Sebenarnya enak dirawat sendiri ya kayak gitu. Kalau ibu aku kan wira petani, wira usaha kayak gitu, jadinya harus anaknya itu banyak yang dititipin ke nenek, dititipin ke adiknya kayak gitu, dititipin ke mbah aku yang di desa, mbok kayak gitu. Jadi aku mencari jati diri kayak gitu. Kalau sampai ibu rumah tangga aku masih mencari jati diri, sebenarnya enggak kayak gitu loh. Ya wis koyo ngono iku kayak gitu. Cuman aku meratapi juga enggak, tapi kan aku udah action kayak gitu loh. Udah action terus bangkit dan bangkit.
Ya, bisa dibuat nasi kuning loh ya. Coba sekarang itu bisa rangkap-rangkap kayak gitu. Ini bisa besok ya taruh di kulkas kayak gitu, bisa bikin nasi goreng loh. Nasi goreng. Nasi kuning. Kekinian tuh kayak gitu. Udah aku goreng pas 1, 2, 3, 4. Kan masih ada. Tak lebihi siji. Tak kurangi siji ya kalau ada yang kurang. Tapi anakku tuh 1 udah cukup. Aku nggak semuanya aku panasi. Aku taruh di sini aja sebagian. Nah, kayak gini kan bisa hemat LPG kayak gitu loh. Optimalisasi. Aku taruh di sini. Ini kan tertutup rapat dan tidak bocor. Udah. Ini ngantri. Tempenya sedikit aja. Paling pak suami aku suka tempe. Itu ada ayam. Udah ya. Lanjut. Udah selesai tempenya. Sekarang aku mau manasi sambal goreng. Ya, nggak tahu aku ya. Seneng aja, repot ya dadi bojo ya. Dadi ibu. Dadi istri ya kayak gini. Masa sih kalau aku punya suami yang nggak punya utang bisa berpaling kayak gitu loh. Makanya bondo-bondo ya wes, aku bondo kerja, bondo ijazah nek kepepet, terus ya bondo dungo ya. Dungo lah, ndi ana wong gak dungo. Berdoa semoga cita-citanya tercapai. Padahal gak muluk-muluk loh ya. Gak muluk-muluk banget. Aku panasi dulu. Ayo makan dulu. Mau sambal pedes loh. Ini udah pedes sayang. Ini aja udah pedes, ini aja wes. Ini aja udah pedes sambal gorengnya. Sik makan di mana sih? Ini loh. Di sini. Sana. Ya. Selamat makan. Iya, selamat makan. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hik.